Akreditasi kita A, sekarang kita menuju ke akreditasi internasional. Saat ini kita mengelola ada 10 teman-teman dengan hambatan penglihatan, kemudian ada 7 mahasiswa dengan hambatan pendengaran, kemudian ada 2 dengan hambatan fisik dan 1 orang autism. Kece Radio, your easy listening station. Hai Kece People, saya Tia Ezar kembali hadir buat Kece People semuanya. Terima kasih sudah subscribe. Kali ini saya di Fakultas Ilmu Pendidikan, tepatnya di jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya. Dan tentunya Tia nggak sendirian karena bersama saya ada para pimpinan dari Pendidikan Luar Biasa. Langsung saja saya kenalkan untuk kepala jurusannya, Ibu Dr. Asri Wijiastuti MPD. Halo Ibu, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat, salam bahagia. Salam bahagia. Kabarnya baik ya People. Kemudian di sebelah Ibu Asri ada Ibu Dr. Wiwi Widayajati MPD, Sekjur dari PLB. Halo Ibu, apa kabar? Ya, baik, semoga semuanya sehat selalu. Amin. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Siti Mahmuda MKes, Kepala Lab dari PLB. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mbak Tia. Amin, pangesunipun Ibu. Kemudian the one and only, yang paling ganteng bersama saya adalah Bapak Dr. Pamuji MKes, Pembina Kemahasiswaan dari jurusan PLB FIP UNESA. Hai Bapak, apa kabar? Salam sehat Mbak. Salam sehat. Tapi Bapak tidak terintimidasi ya bersama perempuan-perempuan cantik ini ya? Enggak ya, jadi harus semangat ya Pak ya. Baik. Sudah senior semua saja. Sudah senior, oh enggak Bu, bukan senior tapi awet muda. Oke, Kece People, di Fakultas Ilmu Pendidikan, tepatnya di jurusan Pendidikan Luar Biasa ini, UNESA dikenal sebagai rumah sang juara. Dan di sini juga ada lahir satu pusat studi dan layanan disabilitas. Dan bersama saya ini orang-orang yang luar biasa tentunya, yang concern di dunia inklusi. Langsung saja, Ibu, bagaimana teman-teman bisa Kece People ini tahu bahwa di PLB ini berkumpul orang-orang yang rasa empatinya besar? Oke. Nah, terima kasih Bu Tia. Jadi ada beberapa hal bahwa jurusan pendidikan luar biasa itu menerima siapapun yang memiliki prestasi dan kompetensi sesuai dengan standar dari UNESA. Saat ini kita mengelola ada 10 teman-teman dengan hambatan penglihatan. Kemudian ada 7 mahasiswa dengan hambatan pendengaran, kemudian ada 2 dengan hambatan fisik dan 1 orang autism. Itu bagaimana Bu mengajar teman-teman? Anak-anak ini kan mahasiswa yang memiliki kompetensi cukup, ya, sehingga mengalir dan saling asuh ya. Jadi teman-temannya yang akan menjadi pendamping mereka untuk bisa in charge dalam mata kuliah atau perkuliahan. Cuman yang agak berat pada saat kita daring saat ini, karena pendamping itu tidak bisa disediakan one on one atau berdekatan kan, sehingga penolongnya itu hanya dari keluarga. Dari keluarga. Berarti kalau di kampus ada pendamping, dan pendamping itu dari mana Ibu? Pendamping itu ada relawan dari PSLD, kemudian ada dari mahasiswa seangkatannya yang mereka memang dari pilihan di HMJ. Oke, jadi gini, di Kece People perlu kita pahami bahwa di pendidikan luar biasa ini, seperti yang dijelaskan oleh Bu Asri, ada banyak sekali mahasiswa yang memiliki hambatan. Penyandang disabilitas. Dan tapi ada juga mahasiswa yang bagaimana kita menyebutnya? Mahasiswa ya teman-teman reguler ya. Teman reguler. Oke, yang seperti kita semuanya begitu. Oke, karena saya kalau ngomong soal kondisi keterbatasan atau disabilitas itu saya khawatir tersinggung gitu. Tapi ini informasi buat Kece People dan masyarakat di sana Bu ya, bahwa di UNESA ini ada kampus yang ramah dengan disabilitas dan tidak membuat mereka untuk patah semangat melanjutkan di perguruan tinggi. Oke. Kemudian apa Ibu yang dipelajari di PLB ini? Ya, jadi sesuai dengan visi daripada PLB, kemudian mata kuliah yang dipelajari di PLB mungkin akan lebih elok dijelaskan oleh Bu Sekjur ya. Terima kasih untuk di jurusan PLB itu karena visinya adalah unggul dalam pendidikan luar biasa di masyarakat global pada tahun 2035, dan kekhususan
di jurusan pendidikan luar biasa itu adalah pendidikan inklusif, sehingga berbagai mata kuliah, baik ada yang sifatnya umum maupun yang ke arah PLB itu juga ramah dengan disabilitas. Karena ada berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, yaitu mata kuliah pendidikan inklusif sendiri, lalu juga manajemen pendidikan inklusif, lalu bimbingan konseling juga secara inklusif, dan selain itu juga berbagai mata kuliah itu penerapannya nantinya itu adalah baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah inklusif. Dan selama ini memang banyak sekali siswa-siswa disabilitas atau berkebutuhan khusus itu yang ada di sekolah inklusif selain di sekolah luar biasa. Demikian juga di jurusan PLB tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kajur bahwa ada mahasiswa yang disabilitas, itu juga termasuk inklusif karena para mahasiswa yang reguler juga membantu para mahasiswa yang disabilitas. Demikian. Oke. Kemudian kasih. berkaitan dengan apa yang mereka dapatkan. Ini berkaitan juga sentuhannya dengan fasilitas Sarpras di PLB yang bisa dinikmati oleh teman-teman mahasiswa. Ya, Rasanya, itu Ibu? mungkin Kepala Labnya ya. Terima kasih Mbak Tia. Ada di jurusan PLB itu ada laboratorium khusus untuk satu tunanetra, yang kedua untuk anak berkebutuhan khusus pendengaran, yang ketiga adalah yang berkebutuhan khusus tunagrahita, lalu ada tunadaksa, terus untuk anak autis dan untuk anak yang berkesulitan belajar. Jadi kita punya 6 laboratorium. Jadi di fakultas ini yang paling banyak kayaknya PLB, Mbak. Yang punya 6 lab. 6 Jadi, lab. ya karena kan kita di jurusan PLB itu ada 6 penjurusan. Jadi selain jurusan PLB dispesifikasi lagi peminatan. Sehingga mereka yang tadi disebutkan Bu Kajur ada tunanetra, itu juga dia nanti ambilnya juga di semester ketiga dia ambil jurusan tunanetra. Jadi labnya juga disesuaikan dengan mereka, sesuai dengan jurusan mereka. Tentang pengaturan jadwal lab kita sesuaikan dengan apa yang di semester ganjil dan semester genap pada mata kuliah yang keluar pada saat itu. Jadi untuk jadwal untuk penggunaan labnya. Dan itu semua ada di kampus Lidah Wetan, Ibu. Ada di sini. PLB di semuanya. gedung apa, Ibu? Gedung O6. O6. Oke, Iya, buat iya. Keci People kalau pengen mampir dan tahu di VIP ini di gedung O6. Ya, Oke. kita lantai 4, labnya Lantai 4. lengkap, aulanya juga bagus. Aulanya juga bagus. Wow. Jadi ini salah satu bentuk motivasi Ya. teman-teman bisa ke sini. Kemudian Gedungnya juga aksesibilitas. Yes, Jadi juga ada sarana. ya untuk kursi iya, saya roda mikir ada. kalau di lantai 4 ini gimana teman-teman untuk mengaksesnya? Ada ramnya. Jadi kursi roda bisa naik sampai ke lantai 4. Oh, oke. Saya juga penasaran nih strategi pengajaran untuk teman-teman yang disabilitas ini pripun, Ibu? Jadi masing-masing itu ada materi-materi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seperti yang tunanetra, pada saat dosen itu mengajar dalam oral, kemudian dia harus dituliskan, maka dia menggunakan JOS. Nanti akan diterangkan Pak Pamuji karena beliau ini sangat gilirannya paham. Pak Muji kayaknya udah gak sabar nih. Apa gitu ya? Silakan Bapak. Ini Mbak ya, program JOS itu pembaca layar. Membaca layar. Ya, jadi layar itu kursor itu ditaruh di awal kalimat, di awal paragraf itu akan membaca yang seterusnya itu sampai selesai. Itu yang untuk membantu yang tunanetra. Yang tunarungu, speech to text. Ada satu lagi, teks tulisan. Suara Suara tulisan, speak ke tulisan. Jadi ada suara tertulis di situ nanti. Berarti teman-teman mahasiswa ini juga diperkenalkan dengan teknologi. Betul, gitu ya. Baik. Kemudian di jurusan PLB ini Bu, apakah ada komunitas belajar atau study club yang teman-teman untuk menambah kegiatan juga termasuk menambah pengetahuan di luar kegiatan Ormawa sebagai bentuk aktualisasi diri? Adakah Ibu di sini di PLB?
Ada sebetulnya bangunan itu pada saat sebelum pandemi. Oh, sering dipakai Ya, untuk jadi kegiatan itu. mereka ada klub untuk sosial, ada klub untuk keagamaan, kemudian ada klub untuk yang bisa bahasa isyarat. Jadi Oke. mereka ada klub yang namanya CB Club ya kemarin, sehingga mendatangkan narasumber dari komunitas CB. CB. Nah, CB itu apa, Bu? Kece People kan belum tahu, Bu, CB itu apa? Apa Pak Pam? Sistem bahasa isyarat. Sistem bahasa isyarat. Oh, jadi yang menggunakan Visindo. tangan nih, Bu ya. Ya. Oke, Ya. baik. Saya Ada juga juga Visindo. percaya, saya juga Hmm. yakin teman-teman yang punya atau yang sedang bukan sedang ya, yang menyandang disabilitas ini punya prestasi yang luar biasa. Mungkin Kece People juga harus tahu bahwa di PLB ini juga ada prestasi dari sivitas Mahasiswa ya. akademikanya, Ya. termasuk mahasiswanya. Jadi karena ini ada pembinanya, monggo Pak Pam. Jadi Iya. beberapa tahun terakhir ini kita bisa mencapai sampai nasional ya Pak. Iya. Juara 1, juara 2, monggo Pak Pam. Siapa aja Oke. kemarin? Ini Mbak ya, masalah prestasi, ada prestasi akademik, ada prestasi Non non-akademik. akademik. Oh, mantap ini. Oh ya, kalau prestasi akademik kemarin ada tunanetra yang lulus belum 4 tahun. Lulus belum 4 tahun. Iya, Oh, Ya, Tutik luar biasa. Mulyani. ya, Tutik belum 4 Mulyani. tahun. Tutik. Jadi 3,5 kurang malah, udah selesai. Satu yang non akademik itu biasanya ikut lomba-lomba yang diadakan di perguruan tinggi lain. Oke. Oke. Jadi walaupun dia Termasuk. secara fisik ya, dia memiliki keistimewaan Hambatan-hambatan. hambatan-hambatan, tapi tidak memupuskan harapannya terus untuk Untuk berprestasi gitu ya. Salah satunya Tutik Jadi Mulyani. Tutuk Mulyani itu Tutuk Mulyani. selain lulus 3,5 tahun, dia kemarin juga menjadi tim Tarjim ya, sampai ke tingkat universitas. Oke, mantap ini. Ya, Oke, selain prestasi Ibu, penerapan MBKM untuk teman-teman yang di PLB bagaimana Ibu? MBKM untuk 2019 saat ini semua ada di lapangan. Mereka magang, internship, kemudian lanjut KKN 20 SKS. Jadi internshipnya ada di Tuban, kemudian ada di Malang, ada di Jombang, ada di Surabaya, kemudian Sidoarjo. Oke, kemudian mereka ini di mana Ibu? Ketika disebutkan Sidoarjo atau beberapa kota, mereka ini magangnya di mana? Di sekolah kah? Atau di perusahaan kah? Atau di mana? Oke, Ini juga ada korelasinya dengan mitra kerja. iya betul. Jadi lulusan pendidikan luar biasa itu bisa juga bekerja di dinas sosial. Oh, dinas Ya. sosial, baik. Sehingga yang di Tuban itu kita berada di UPT Dinas Bina Tunagrahita ya di Tuban. Kemudian yang di Malang itu ada di Bina Netra ya. Sehingga mahasiswa lulusan PLB tidak hanya di sekolah. Tidak hanya di sekolah. Kemudian mahasiswa juga ada di lembaga-lembaga terapi ya. Di lembaga terapi yang ada di Surabaya, kemudian ada di Sidoarjo dan kemudian ada di Jombang. Kemudian ada di Bakti Luhur. Bakti Luhur itu sekolah sekaligus lembaga terapi. Oke, kalau Kece People pengen jadi mahasiswanya di jurusan PLB Bu, apa yang mereka persiapkan untuk adik-adik SMA sederajat ini, SMA, SMK dan MA? Oke. Jadi yang pertama, yang jelas kalian harus lulus dulu dari SMA ya, dengan nilai standar. Kemudian yang kedua, kalian harus punya empati tinggi ya. Empati tinggi karena itu adalah salah satu karakter bangsa Indonesia yang selama ini kan gitu ya, punya jiwa yang rasa kasih sayang, gotong royong, itu ada semua di situ, itu yang harus dimiliki karena nanti bekerja dengan anak-anak luar biasa dan itu membutuhkan effort hati dan pikiran kalian. Ya, kemudian yang ketiga, UNESA itu sudah merupakan kampus ramah disabilitas sehingga membuka fasilitas untuk calon mahasiswa disabilitas masuk melalui program-program khusus disabilitas. Oke. Dan berarti ini dari Saintek bisa masuk, Sosum bisa masuk ya Bu? Semua bisa masuk. Semua bisa masuk. Ya. Yang perlu digarisbawahi adalah punya empati tinggi. Ya, tuh. Karena orang-orang yang merindukan
pahala surga ada di sini gitu ya. Betul. Baik Ibu, ini di akhir segmen bicara seputar harapan dan juga ini sebagai salah satu bentuk promosi kepada kece people yang ingin bergabung menjadi keluarga besar dari PLB. Silakan, ini waktunya, mungkin juga bisa disampaikan target kedepannya seperti apa. Oke, adik-adik semua, jadi warga Kaula Muda generasi Z saat ini, silahkan bergabung ke pendidikan luar biasa, karena kami akan membangun kalian menjadi anak cerdas, anak-anak Indonesia yang lebih baik, humanis ke depan. Dan insya Allah kita tidak hanya teori, kita juga punya praktek yang bagus, dan akreditasi kita A, sekarang kita menuju ke akreditasi internasional. Jadi mudah-mudahan bergabung dengan pendidikan luar biasa, kalian tidak akan kecewa, kalian akan bisa membanggakan dan membaktikan diri kalian untuk Indonesia tercinta dan Indonesia ke depan lebih baik. Oke. Bu Wiwi ada yang tambahkan? Saya kira sama ya, untuk para siswa dan siswi lulusan SMU, SMK, dan yang sederajat, semoga kalian bisa memilih jurusan pendidikan luar biasa yang tadi telah disampaikan oleh Bu Kajur, yang unggul untuk memajukan pendidikan yang humanis ya, dan berempati tinggi terhadap individu-individu yang mengalami disabilitas. Demikian, terima kasih. Bu Mamuda? Oke, untuk calon mahasiswa, pilihlah jurusan pendidikan luar biasa di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Oke, Pak. Ya, calon kece people jangan ragu masuk PLB, pasti ada jalan. Oke, luar biasa. Orang-orang luar biasa ada di pendidikan luar biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih Sama-sama, Ibu sudah sehat berbagi selalu. informasi. Amin. Semoga Wasri. manfaat, semoga barokah. Amin, itu yang penting. Bu Wiwi, Ya, Bu Mamuda, terima Pak kasih. Ahmad, Ya. juga bisa langsung menyapa kece people nanti yang sudah jadi keluarga besarnya. Amin, insya Allah. Oke. Selamat datang. Selamat datang, kata Bu Asri. Oke, kece people, kita sudah di akhir segmen, sudah banyak informasi yang sudah diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jika ada pertanyaan dan masih ingin ditanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar di kanal YouTube Kece Media by Unesa. Saya Tia pamit, kita akan ke segmen yang kedua bersama para orang luar biasa juga dari pendidikan luar biasa. Kece Radio, your easy listening station. Bye. Kece Radio.